Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sudah bersama saya hadir 3 perempuan hebat yang akan berbagi perspektif dan juga gagasan mengenai tema kita pada malam hari ini. Ada 3 panelis, yaitu Mbak Yeni Wahid. Selamat malam Mbak Yeni. Kemudian juga ada Samara Amani. Samara, selamat malam. Halo. Boleh tepuk tangan? Oke. Dan juga Mbak Zora A. Sukabdi. Mbak Zora, halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Kami hadirkan untuk lebih mengulas secara dalam satu narasumber, Direktur Deradikalisasi BNPT, Bapak Irfan Idris. Pak Irfan, Prof. Irfan, selamat malam. Malam. Oke, baik. Terima kasih sudah para panelis sudah hadir dan kita akan bahas lebih jauh. Nah, saya akan menanyakan kira-kira mengapa ini heboh sekali. Kemudian Khilafatul Muslimin berdiri tahun 1997, lalu baru viral kemarin di tahun 2022. Penjelasannya nanti kan kita bahas. Nah, sebelumnya pemirsa, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat seperti apa Ormas Khilafatul Muslimin. Karena ternyata mereka memiliki puluhan lembaga pendidikan atau puluhan sekolah dari level TK hingga perguruan tinggi yang tentu saja ini ternyata untuk mereka menjadi jalan yang dilakukan atau yang dipilih untuk melakukan pengkaderan anggota dan juga membangun kekuatan kelompok mereka. Karena itu sistem pendidikannya juga dibuat berbeda dari sekolah pada umumnya. Tim investigasi Metro TV menelusuri suasana di dalam sekolah yang dikelola oleh Khilafatul Muslimin. Kita simak bersama. SD-nya itu 3 tahun, setara SMP-nya 2 tahun, SMA-nya 2 tahun, dan kuliahnya 2 tahun. Tidak ada sistem tinggal kelas. Kami pasang tulisan gratis, tidak dipungut apapun dan benar-benar gratis. Ya, ini pusat yang mengurus kantornya ini. Untuk menjadi anggota di Kekhalifahan Islam ini, mereka harus menunaikan satu tuntunan Islam yang namanya berbaiat. Ya, berbaiat itu maksudnya berjanji setia. Iya, baik. Pemirsa, kita akan langsung bahas. Adakah kemudian panelis ingin mengomentari? Mereka ini melakukan kaderisasi lewat lembaga pendidikan, sekolahnya pun gratis, punya kurikulum sendiri dari tahun 1997. Banyak masyarakat yang menanyakan, loh ini kemana saja? Pihak Intel, pihak kepolisian, BNPT, kemana Bang Idris? Iya, ini saya ingin mengatakan Khilafatul Muslimin ini adalah kemasan baru. NII itu stok lama kemasan baru. Tujuannya pada akhirnya akan merubah negara bangsa menjadi negara agama. Indonesia bukan negara agama. Indonesia adalah negara hukum. Tetapi perlu dicatat, Indonesia adalah masyarakatnya semua sudah beragama. Tidak perlu lagi kita tidak butuh negara agama. Karena kenapa? Kita sudah berdasar pada ideologi Pancasila yang berasal nilai-nilainya, sila-silanya itu dari seluruh agama, 6 agama secara konstitusional. Ini mengemuka kemudian karena dia lahir 97 dan pihak intelijen bekerja terus-menerus di bawah permukaan. Nah, dia muncul pada akhir Mei menjelang peringatan hari lahirnya Pancasila karena ini sebuah ideologi. Tentu dia mau melawan dengan ideologi lain. Kenapa akhirnya mereka berani? Ideologi kita Pancasila dia lawan dengan transnasional ideologi khilafah. Kenapa mereka berani? Iya. Karena itu perspektif mereka yang ditanya tadi itu tidak ada sama sekali kejahatan. Jadi siapapun menerima dan menggunakan kemasan bungkusan dan bahasa keagamaan yang jika generasi milenial melihatnya ikut aja karena kompoi motor. Oh, seperti apa kok bisa misalnya generasi muda, anak-anak muda ini ikut saja gitu tanpa ada proses filterisasi? Ya itu tadi karena mengatakan ibadah. Ya, khilafah itu ibadah. Negara kita ini negara yang
negara agamis, tetapi di tengah pluralisme kita harus hati-hati mengatasnamakan menjual sebuah tafsiran ya, bukan agama. Sesuai Kementerian Agama memiliki moderasi beragama. Agama tidak perlu dimoderasi, tapi cara kita beragama harus dimoderasi. Mereka menggunakan tafsiran keagamaan sebagai kemasan agar generasi milenial yang sedang belajar agama, mahasiswa-mahasiswi kita yang sedang belajar agama menganggap jangan-jangan ini yang benar karena menggunakan kata muslimin. Iya, jadi memang yang mengkhawatirkan bagi kita adalah yang namanya ideologi itu susah untuk dihapuskan sama sekali. Karena apapun tadi kan latar belakang NII sudah sejak lama, jauh sebelum negara kita berdiri ya. Nah, dan nilai-nilai ini diturunkan dalam keluarga, walaupun organisasinya sudah dilarang, tetapi nilainya tetap diteruskan. Dari keluarga tetap diteruskan ke anaknya, mungkin ke cucunya, dan sampai sekarang mungkin masih disimpan. Ya. Yang berbahaya adalah ketika ideologisasi ini terjadi secara masif, terjadi secara laten, diam-diam di bawah permukaan, dan tidak terdeteksi oleh aparat keamanan, tidak terdeteksi oleh pemerintah dalam hal ini yang sudah mendapatkan mandat ya untuk melaksanakan pemerintahan berdasarkan ideologi Pancasila. Ini kan mandatnya dari rakyat Indonesia dalam proses politik, sudah kita semua konsensusnya adalah Indonesia berdasarkan Pancasila. Nah, semua, mau ulama, mau tokoh-tokoh agama di Indonesia semuanya sepakat Indonesia harus berdasarkan kepada Pancasila. Nah, tetapi ada segerombolan orang yang menginginkan agar dasar negara kita berubah berdasarkan satu agama tertentu. Kalau itu dibiarkan saja menggelinding bebas tanpa disikapi, maka yang terjadi kemudian akan pasti ada konsekuensi, ada dampaknya. Salah satunya pasti terjadi diskriminasi dan terjadi konflik. Nah, negara ini jadi nggak aman lagi. Nah, yang harus disikapi adalah bahwa gerakan semacam ini tidak boleh dibiarkan merajalela, tidak boleh dibiarkan bebas, harus segera disikapi. Iya, yang kemudian dikhawatirkan adalah ketika tadi Mbak Yeni mengatakan ini tersembunyi, tapi Bang Idris mengatakan, oh tapi BNPT semua bergerak, sampai 14.000 orang loh pengikutnya. Iya. Detik ini kalau kita sebut angka bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi maksudnya apa yang dilakukan dari tahun 1997 sampai 2022 sehingga angkanya sampai 14.000, mereka sudah mencetak tanda kutip kader-kader dalam usia yang lebih muda. Bang Idris. Dan kemarin terdeteksinya gara-gara mereka konvoy. Gara-gara mereka konvoy. Jadi kalau nggak konvoy mungkin juga nggak terdeteksi, benar nggak? Dan sebelumnya di salah satu provinsi di Sumatera ada 400-an yang berbaiat untuk masuk mendukung NII. Ini juga perlu kita ketahui dan yang perlu kita cegah bagaimana anak-anak kita jangan mudah terpengaruh, terpedaya dan korban dan mempercayai ajakan-ajakan mereka untuk membentuk satu negara. Sementara di sisi lain mereka sendiri tidak memahami konsep khilafah secara komprehensif. Saya kira Indonesia ini sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masa-masa pemerintahan dulu, bagaimana menciptakan kedamaian, ketenteraman, kesejahteraan, itu kan ujungnya, intinya. Bukan kemasannya yang mendasar. Kalau dalam Islam sendiri kan Prof, sebetulnya sistem pemerintahan tidak diatur secara baku. Tidak ada. Tidak perlu harus khilafah. Ya. Tidak ada satu model yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Tidak ada. Harus khilafah itu nggak ada begitu. Tidak ada. Itu udah tidak bisa diperdebat lagi ya? Iya, yang penting harus membawa maslahah bagi masyarakat, secara bahasa, ada keadilan di sana. Khilafah itu kan pemerintahan. Semua negara di dunia sudah berbentuk pemerintahan. Sudah selesai. Tiga, bagaimana kita memberdayakan masyarakat, bagaimana membangun bangsa yang kita hargai. Oke, sama boleh Prof, saya mau tanya sebenarnya salah satu alasan yang menurut saya juga menarik untuk dilihat adalah bagaimana mereka punya kemampuan sampai membentuk sebuah sekolah, berarti kan membentuk sebuah kurikulum. Berarti mereka juga sangat teredukasi dengan baik kalau bisa membentuk sebuah kurikulum yang memang sesuai dengan tujuan mereka kan. Dan yang paling penting sebenarnya melihat bagaimana apakah BNPT bisa mendeteksi dana yang mengalir. Karena saya yakin ini nggak hanya didapatkan dari fundraising gampang lewat sosial media pastinya. Mereka bisa membuat sekolah yang gratis, pasti ada fundraising yang mengalir. Dan mungkin yang juga menarik untuk dilihat bagaimana efek mereka terhadap misalnya masyarakat sekitar, Prof. Karena banyak juga mungkin dari anak muda atau mungkin keluarga-keluarga tersebut yang misalnya mengalami depresi, kesehatan mental yang tidak baik gitu. Sehingga mereka mencari ruang aman yang sebenarnya bukan ruang aman di sini gitu, di sekolah ini. Dan juga bagaimana misalnya melihat apakah mungkin kalau sosial ekonomi sudah krisis ya. Karena ternyata terbukti banyak sekali juga kalau kita ingat pada tahun 2018 dulu di Surabaya korbannya juga terdidik gitu kan di gereja di Surabaya. Tetapi apa Prof?
mungkin cara-cara lain yang bisa menggantikan ruang aman ini? Karena ya kalau kita sebagai masyarakat yang religius mungkin menganggap koneksi dengan agama adalah ruang aman. Tetapi bagaimana ketika itu disalahgunakan oleh institusi-institusi ini? Jadi gini Mbak, satu-satu. Jadi Siap. saya pikir BNPT tidak sendiri. BNPT baru berusia 12 tahun. Sudah 70-an tahun ideologi ini. Kita tidak bekerja sama. Dan terorisme, radikal terorisme itu adalah kejahatan luar biasa, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan lintas negara. Bahkan di PBB disebutkan serious crime. Ada PPATK jika menyelusuri dana yang awalnya diduga 21 rekening, sekarang 44 rekeningnya sudah diblok oleh PPATK. Itu dibloknya setelah ketahuan, setelah ditangkap, atau sebelumnya sudah terlihat bahwa ada transaksi Ini mencurigakan? Mbak Piani berlangsung terus karena mereka melakukan transaksi, karena ada 3 hal di bawah permukaan yang kita tidak boleh menutup mata mereka lakukan. Perekrutan lewat media sosial terutama, dulu dari pintu ke pintu bom Bali, ya. Kemudian pendanaan itu bisa dari luar negeri, bisa dalam negeri, bisa dari luar anggota. Karena ini kalau sudah menyangkut ideologi, apapun dia korbankan, jangan materi. Nyawa dia korbankan. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan paramiliter. Memang mereka katakan juru bicaranya itu tidak ada rencana bom, tidak ada anarkis. Kita dukung Pancasila. Tapi itu langkah pertama. Langkah selanjutnya setelah menguat, apa aja yang dia inginkan bisa diciptakan. Apalagi di tengah-tengah tokoh-tokoh bangsa seolah-olah tidak kuat lagi membahasakan dan meracik dengan bahasa kids zaman now 4 konsensus dasar berbangsa ini. Ini yang harus kita racik terus. Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini modal utama kita dalam berbangsa. Baik, kita lanjutkan sesaat lagi, kita akan bahas lebih jauh. Kita juga akan membahas sesuai dengan tema malam hari ini, perempuan di pusaran radikalisme. Di mana kita tahu keterlibatan perempuan dalam aksi teror, terutama 1 dekade terakhir semakin banyak. Benarkah ada pergeseran peran perempuan dalam radikalisme itu sendiri? Sesaat lagi.